dengan Yayasan Pendidikan Dharma Persada di Jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Taruna dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Organisasi Pendidikan. Pada pagi ini kita akan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, di mana tema yang diambil pada SMK Taruna ini adalah refleksi pengolahan kurikulum satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini otomatis sudah melakukan, di mana intinya seharusnya penilaian ini adalah dilakukan oleh pengawas Pak Sudijal. Kebetulan mereka sudah pensiun. Untuk mau kita melakukan penilaian ini kita lakukan, maka sebagai bukti fisik kita videokan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengar juga presentasi dari kepala sekolah. Nanti apa yang dilakukan boleh kita saling berdiskusi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk mempresentasikan. Yang diambil temanya adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Pak Guru, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kawan-kawan semuanya serta audiensi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak yang sudah memberikan waktu dan kepada saya sebagai Kepala SMK Saudara Bapak ini. Perlu saya sampaikan bahwa tidak semua atau kawan-kawan kita ini bisa mengikuti audiensi ini. Kami berikan judul untuk presentasi ini adalah refleksi pengelolaan kurikulum pada satuan pendidikan. Di mana itu yang biasa dikatakan pada satuan pendidikan. Saya awali tentunya dari visi dan misi SMK kita. Visi SMK Taruna Persada, saya katakan di sini adalah mewujudkan lulusan yang unggul dan produktif di Provinsi Jawa Barat tahun 2030. Kenapa ini kita munculkan dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu kembali bahwa visi ini sifatnya adalah fleksibel. Namun tujuan itu harus kita wujudkan juga. Walaupun terkadang visi ini tidak sedang target kita. Nah, tentunya kalau visi tidak target, kita harus menengok kembali atau meninjau kembali mana sih target yang tidak tercapai. Kita upayakan pada tahun 2030 SMK kita dan memiliki lulusan yang unggul dan produktif di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk mencapai itu tentunya ada cara atau skema atau sistematiknya kayak dalam bentuk misi dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa apapun tamatan kita ini ataupun proses yang ada sekolah harus dilandasi oleh keimanan. Yang keduanya adalah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma dan koordinasi pada penguatan kompetensi sebagai perwujudan kurikulum merdeka. Bahwa paradigma baru mengikuti kurikulum merdeka ini harus bisa kita wujudkan. Sehingga apa? Tamatan nanti memiliki soft skill dengan jiwa dan karakter sesuai dengan profil pelajar siswa. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek dari dunia kerja. Nah, ini sudah coba kita sinkronkan. Kita melakukan solusi kurikulum dengan dunia usaha, dengan industri, sehingga muncullah kurikulum operasional sekolah atau KOSP itu sudah berdasarkan sinkronisasi yang kita lakukan dengan industri. Kenapa demikian? Karena sekali lagi bahwa industri atau dunia usaha itu adalah user kita. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan ulangi tersusun kurikulum bersama, ini yang saya sampaikan tadi. Peningkatan
sertifikasi bagi guru dan ustadz diklat oleh lembaga sertifikasi sudah standar. Guru kita mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dan yang terstandarisasi. Contoh misalkan adalah guru mengikuti pendalaman di PMPTK dalam bentuk apa kemarin? Upskilling, ya, dan reskilling. Ini ada kita laksanakan. Hampir 40-60% guru kita dalam melaksanakan ini dalam rangka pengembangan peningkatan kualitas standarisasi guru. Kemudian peningkatan teaching factor. Di semua unit jurusan kita berikan kebebasan kepada kawan-kawan di jurusan untuk mengembangkan teaching factornya masing-masing. Kita berikan kebebasan pada mereka untuk mengembangkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian peningkatan komitmen serapan tamatan. Ini barangkali yang perlu kita tengok kembali masalah serapan tamatan ini. Karena di rapor pendidikan kita nilai serapan tamatan ini agak rendah, ya, agak rendah. Oleh karena itu, kawan-kawan semuanya ini barangkali perlu pembahasan khusus nanti. Ya. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah. Kita tahu bahwa kita harus sudah menggunakan manajemen berbasis elektronik, ya, atau sistem informasi manajemen. Kita harus sudah berbasis pada sistem informasi. Profil SMK mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali, kita sudah tahu semuanya. Kayak apa sih penerapan kurikulum paradigma baru itu? Ini sudah kita awali nih. Waktu kita dulu membentuk komite pembelajaran, di mana kita kurang lebih selama 1 minggu ada perwakilan guru mata pelajaran di sekolah, pengawas, kemudian keterasan IHT di sekolah. Untuk apa? Menyusun tujuan pembelajaran, menyusun analisis tujuan pembelajaran. Kemudian kita membuat modul ajar. Kita menganalisis juga capaian pembelajaran bersama dengan Eduka. Kita undang Eduka waktu itu. Kemudian pengesahan KOSP oleh distrik. Ini dalam kita segerakan untuk ini ya. Kemudian bagaimana sih kita akan menerapkan kurikulum merdeka ini? Beberapa waktu yang lalu saya membaca bahwa sekolah kita sudah masuk ke dalam surat keputusan Dirjen Pengembangan Kurikulum. Pengembangan kurikulum di mana SMK kita masuk sebagai pelaksana pembelajaran berbasis pada kurikulum itu. Nah, supervisi proses pembelajaran ini barangkali yang perlu kita tekankan betul kawan-kawan semuanya. PMM sudah kita lakukan. Kawan-kawan sudah mengisi kinerja pada aplikasi PMM dan masing-masing guru sudah disetujui, kemudian sudah kita berikan penilaian. Nanti kalau diperlukan saya akan buka. Kemudian pemilihan fokus perbaikan pembelajaran pada PMM oleh guru. Patut kita kesepakatan itu sudah kita ajak diskusi semuanya dan sudah dilakukan itu. Kemudian guru mempelajari teknik perbaikan di PMM, pengesahan jadwal observasi oleh kepala sekolah. Ini terjadwal semuanya dan bisa kita lihat di PMM yang sudah kita sampaikan ini. Kemudian pelaksanaan observasi, kemarin saya coba mengobservasi Bu Siti. Kemudian sampai kepada realisasi kayak ini kan kawan. Ini adalah tahapan di mana kami awal akan melaksanakan observasi kelas. Di Pak Dio, ini ada gambar di sana. Itu saya, kemudian ada Bu Siti yang akan kita observasi. Semua kelengkapan dokumen saya cek ini, baik mulai dari RHK-nya, kemudian rencana nanti tindak lanjut akan kita sepakat kayak apa setelah diadakan observasi kelas itu. Ini contohnya. Ya. Nah, kayak apa sih refleksi penerapan kurikulum itu? Selesai saya melaksanakan observasi kelas, maka kita lakukan tanya jawab. Saya punya rangkuman, saya punya catatan kecil saat saya melaksanakan observasi dengan Ibu Siti itu. Kemudian kita adakan diskusi dan review. Kemudian pengisian angkat refleksi secara online dengan Google Form seperti yang tertera di presentasi saya. Saran pengembangan kurikulum dari angket. Terakhir kita berikan angket kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah saran ya dari kawan-kawan semuanya, kita rangkum ini. Ini hal yang baik tentunya ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat senang ini.
Ada masukan-masukan yang seperti ini, nanti coba kita menjadi bahan kajian buat kita, mana yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Ini Pak Tio selaku pengawas. Ini adalah hasil angket yang diisi oleh kawan-kawan. Saran-saran ini kawan-kawan semuanya ya. Yang pertama, implementasi PKL jamnya belum diakui di Dapodik. Kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi praktek kerja lapangan di mana guru kita berikan surat keputusan, guru kita lakukan untuk melaksanakan pembimbingan di perusahaan atau melaksanakan kegiatan bersama dengan anak di perusahaan, tapi di Dapodik ini belum bisa diwujudkan, belum diakui. Kemudian ini masukan juga dari kawan, kita undang secara berkala pakar kurikulum untuk pencerahan karena perkembangan kurikulum terus berkembang. Ini jangan barangkali ini menjadi pemikiran manajemen sekolah. Kesulitannya kemampuan anak dalam penyerap ilmu yang diberikan agak rendah. Ini tentunya tantangan buat kita nih. Kenapa sih kok penyerapannya agak rendah? Ya, karena ini menjadi rangkuman saran gagal. Kurikulumnya sudah bagus, sarannya agar Bapak Ibu guru lebih sabar dan juga meningkatkan pengetahuannya dalam materi yang akan diberikan. Ini dalam setiap rapat juga kita sampaikan bagaimana kawan-kawan untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Bahwa kompetensi guru tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi era sekarang ini sudah sangat luar biasa sekali. Bahwa di dunia maya Bapak dan Ibu bisa mengembangkan kompetensinya. Atau sekolah juga sudah melaksanakan, Bapak dan Ibu mungkin belum terjadwalkan yang kawan-kawan yang ini, tetapi yang lain sudah. Sampai Pak Rahmat sudah melaksanakan peningkatan kompetensi atau di Toyota misalkan, magang guru, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan. Sarana dan prasarana ini terus kita akan kembangkan kawan-kawan semuanya lewat wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ini tentunya sudah akan diakomodir dan saya yakin 80-90% peralatan kita ini sudah terstandarisasi. Diperlukan pelatihan, ini sama lagi untuk pengembangan yang tadi. Kemudian akan lebih diberikan penjelasan dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Ini barangkali nanti sedikit ekstra bagi kepala sekolah dan kurikulum. Walaupun sudah kita lakukan rapat, kita sudah lakukan IHT dan lain sebagainya, tapi memang nilai kepuasan kawan ini entah kawan-kawan ini penyerapannya berapa persen, namun setiap apa yang harus dikerjakan lagi mengalami diunggah. Ya, oleh karena itu kita dari manajemen di sekolah tidak akan pernah bosan untuk terus melaksanakan pelatihan-pelatihan berkelanjutan. Dan lain sebagainya, ini akan diberikan penjelasan dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Saran pengembangan kurikulum dari angket ini bisa terbaca di Google Form yang sudah coba kita tampilkan di sini. Ini yang misi kawan-kawan semuanya, ya. Kemudian kita rangkum, itulah saran-saran yang muncul di sini. Ini rapor pendidikan kita, Bapak dan Ibu. Kita masih ada di platform rapor pendidikan kita ada yang merah. Apa yang merah ini? Yang merah ini adalah ini berkenaan dengan penyerapan lulusan, ya, penyerapan lulusan. Ini nanti akan kerja ekstra ini, karena yang saya tahu angket sudah diberikan kepada anak kita, dan anak kita harus segera mengembalikan angket itu kepada sekolah. Tetapi di keterserapan ini di dunia kerja atau pendidikan dan sebagainya ini kita mengalami penurunan, ya, bahkan lebih rendah daripada tahun kemarin. Tetapi yang lain kita naik semuanya dari rapor pendidikan ini, dan bahkan kemarin di SMK 2 nggak salah waktu ada pertemuan ini dikatakan bahwa asesmen nasional yang anak-anak dilakukan oleh anak-anak kita itu anak-anak betul-betul mengerjakan sesuai dengan aturan main, ya, tidak ada yang mengerjakan selain anak, ya. Jadi nilai cukup bagus sekali. Ini yang mana sih kira-kira yang menjadi ujung permasalahannya? Ini di rapor pendidikan kita, penyerapan lulusan Bapak itu kurang. Skor rapor kita hanya 39. Ya, sementara skor rapor tahun yang lalu ini 54. Ayo, nah ini coba nanti kita kejarkan betul, ya. Oke, sekarang kita aja lagi. Nah, ini nanti di Arkas di Bos tolong menjadi titik tunggu, ya. Jadi titik tunggu untuk pengembangan lebih lanjut sehingga tahun 2024 ini tidak boleh lagi merah, tapi harus hitam atau biru lah, ya.
menjadi bagus, kemudian yang sudah baik terus kita tingkatkan. Ya. Banyak nilai yang excellent di situ sangat baik itu. Contohnya adalah di numerasi, ya. Betul Bu. Di numerasi itu sangat baik. Demikian kawan-kawan semuanya, Pak Tio selaku pengawas sekolah, prestasi yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah bahwa kita tetap terus akan meningkatkan kualifikasi kita, baik lewat yang akan terbaca di rapor pendidikan itu, kemudian kita akan konsentrasi di mana pada rumahnya, sehingga dapat kita wujudkan nanti semuanya menjadi baik, minimal 10 kalau bisa menjadi baik. Kemudian yang kita berikan penekanan di sini adalah refleksi pengelolaan kurikulum pada satuan pendidikan. Kenapa di sini saya tekankan? Karena jalannya kurikulum itulah jantungnya sekolah, maka kurikulum itu harus dapat terlaksana sesuai dengan aturan main dan benar. Kemudian karena di SMK, maka kita coba sinkronkan kurikulum sekolah itu dengan kepentingan industri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mendengar penjelasan dari kepala sekolah tentang refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, di mana dokumen yang ditampilkan ini adalah asesmen sumatif akhir semester genap. Ini tokoh. Maka ini akhir ini kan ini yang mau ditampilkan apa dokumennya? Modul ajar salah satunya ya, sebagai untuk refleksi. Nah ini kan kenapa akhir semester genap, Bapak Ibu di sini kepala sekolah baru melakukan ya, aslinya proses asesmen untuk semester genap melaksanakan modul 3 ya. Nah di sini ada salah satu contoh modul ajar di mana kepala sekolah sudah melakukan observasi dibantu dengan tim ya. Kalau saya lihat penjelasannya tadi kepala sekolah mulai dari visi, misi ya. Saya tengok di situ pada visinya tetap berpusat pada peserta didik ya, sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah tadi ada yang mengajar dari penjelasan kepala sekolah di mana untuk yang PKL ya, dan di sini tidak terdapat tidak boleh jadi bedanya. Maka dalam itu kemarin kita sudah diskusi juga ini dari kawan-kawan kurikulum bagaimana PKL diatur sesuai dengan kurikulum baru ya. Maka dalam hal ini coba PKL ini dimasukkan sebagai bahan refleksi kepala sekolah ya. Kenapa? Karena untuk juga membantu kawan-kawan yang sertifikasi yang karena khususnya ini yang melakukan bimbingan adalah guru-guru kelas 12. Nah di sini Pak Kepala Sekolah, di mana di sini ya fokus perilakunya di sini adalah kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi, pembaruan kurikulum berdasarkan adaptasi warga sekolah. Nah sesuai dengan paparan tadi, kepala sekolah sudah berusaha ya mau mengadakan workshop ya, baik itu dari dalam menggunakan guru dalam ataupun dari luar. Dan juga dengan Budi. Ya. Nah maka di sini sebetulnya biasanya sini ada 3 target publik ya. Ternyata karena saya tengok yang lama pun di kantor ternyata yang muncul yang 1. Iya udah ada pemutakhiran ya. Nah, saya pun baru tahu hari ini karena saya baru buka ya. Kemarin ada pertengahan juga pada saat saya mau melakukan refleksinya. Ya. Nah, di sini pun muncul di penilaian kerja kepala sekolah hanya 1 publik, 1 sub saja. Maka saya siapkan ini 3 nih. Alhamdulillah tim kerja dari SMK
Taruna sudah menyiapkan. Di mana di sini ya, kalau berdasarkan tampilannya ya, untuk perilaku kepala sekolah, karena yang diambil adalah kepala sekolah menunjukkan kesediaannya melakukan adaptasi dan pembaruan kurikulum berdasarkan referensi warga sekolah. Ya. Di mana di sini sudah sangat luar biasa ya, dengan dokumen yang ada, baik dia modul maupun juga pada saat melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh guru. Nah, sini diambil perilaku yang dianjurkan menunjukkan sikap terbuka dan tersedia untuk menerima penyesuaian konsep dan pembelajaran kurikulum berdasarkan hasil refleksi. Di mana hasil refleksi ini? Hasil dari observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Nah, maka di sini berdasarkan dokumen yang ada, ya, maka kepala sekolah sudah ya, di sini dilakukan dan efektif. Ya, nah ini kalau jelaskan Bu Utang ini selaku kurikulum untuk bantu kepala sekolah. Kalau karena saya lihat di sini menunjukkan sikap terbuka dan bersedia untuk menerima penyesuaian konsep dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan hasil refleksi. Artinya di sini orang peran kurikulum ya untuk mensosialisasikan terhadap Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kepala sekolah dan tim sudah melakukan observasi berdasarkan data yang ada, ya, di mana hasilnya otomatis disitulah timbul refleksi untuk guru tersebut. Ya, saya mohon penjelasannya juga Bu Karni sebagai tim kerja dari kepala sekolah untuk bagaimana observasi dilakukan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, di mana kita sudah melakukan observasi pada setiap guru, di mana di sini kita juga welcome, terbuka menerima saran masukan dari refleksi warga sekolah, warga satuan pendidikan, mulai dari guru. Misalnya kita juga siap untuk menerima penyesuaian, pembaruan, adanya konsep-konsep yang terbaru pada pada kurikulum. Misalnya dengan terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kita juga sudah menyesuaikan, di mana untuk PKL kita sudah menyesuaikan untuk yang akan datang itu terhitung 16 minggu. Jadi itu salah satu bentuk dari penyesuaian dan kita sudah sampaikan, sudah kita terapkan, sudah kita sosialisasikan. Ini di atas sedang sosialisasi Pak dengan luas terkait dengan PKL. Jadi intinya bahwa kita selalu melakukan refleksi, umpan balik untuk perubahan-perubahan ke yang lebih baik lagi, tentu saja yang berpihak kepada peserta didik. Sehingga apa yang kita harapkan itu sudah sesuai dengan harapan industri. Apa yang sudah diinginkan industri kita sudah siapkan. Sehingga harapannya ke depan anak-anak akan mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita. Demikian Pak, untuk refleksi kita sudah melakukan melalui angket kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Demikian Pak, terima kasih. Tim yang membantu observasi di kepala sekolah. Nah, tadi juga saya lihat penjelasan dari kepala sekolah pada pendidikan di mana salah satunya tadi ini masalah penerapan ya, lulusan SMK. Mungkin di sini datanya apakah ada data yang research tadi, artinya ada nggak datanya untuk menjawab tantangan yang ada di
Oke, kita kemarin konser tadi kok, bahkan kita penyelenggara. Penyelenggara. Iya, justru anak-anak juga sudah diundang mengisi angket. Ya, tapi hasilnya masih belum ini mestinya sesuai ada dengan kebingungan ekspektasi. ini. Karena kita ada masukkan semuanya sesuai dengan petunjuknya, tapi di hasil rapor yang keluar itu kok malah merah. Itu tahun 2022. 2022. Ini Pak, tahun 2023. 2023 ini mungkin untuk 2024 nanti muncul yang mungkin. Ya udah, ini hasilnya. Oh, ini hasilnya? Iya, ini hasilnya. Oh, masih ini ya? Yang Ini hasil tahun 2023. Iya, ini masih Iya, ini 2023. 2023. Hasilnya. Padahal sudah kita lakukan semuanya, angket dan kita isi, semua sudah diisi, dan coba diupload. Tapi kok hasilnya masih tidak maksimal ya di implementasi. Oh, iya. Tapi Pak kepala sekolah itu sudah melakukan ya ini yang berdasarkan tadi penjabaran di PowerPoint yang ditampilkan. Ya. Maka ini kepala sekolah sudah dilakukan efektif di sini. Ya. Maka dalam hal ini kalau berdasarkan penilaian nanti kita lihat apa saja. Saya yakin berdasarkan tampilan yang ada, terus yang sudah dipilih otomatis sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah berdasarkan dokumen yang tadi. Nah, untuk observasi pada guru di sini belum diisi oleh kepala sekolah untuk menjawab tantangan yang disesuaikan dengan kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaruan kurikulum berdasarkan perilaku warga sekolah. Nah, berdasarkan isian ini saya belum dapat penjelasan jawaban dari Pak Kianto atau kita belum bisa lihat. Nanti kita lihat pada pertemuan dulu. Ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah kita cukupi, ya sudah kita lakukan dengan baik. Kira-kira dari kawan-kawan kepala Nasguru ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, kepala sekolah sudah melakukan secara oke, sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.